As we all learnt from our first experience with COVID, once you identify a New Zealand cluster, locked down hard and locked down early and went into isolation. Today there are no active cases. We have tested almost 40,000 people with COVID-19 in the past. Pengen kuliah di New Zealand deh. Selain emang kualitas pendidikan yang bagus, katanya kultur di sana juga bagus, toleransinya tinggi. Siapa nih Jacinda Ardern? Dia Prime Minister New Zealand. Kok keren ya perempuan bisa jadi Prime Minister? Dia nih yang bisa bikin kasus COVID di New Zealand hilang. Keren banget. Jadi penasaran, gaya kepemimpinannya emang gimana ya? Jacinda Keith Lauren Ardern atau yang biasa dikenal dengan Jacinda Ardern. Beliau merupakan Perdana Menteri yang berasal dari Selandia Baru dan merupakan politikus yang berasal dari Partai Buruh Selandia Baru yang berusia 40 tahun dan memiliki seorang anak bernama Nefteh Aroha Ardern Gayford. Jacinda Ardern ini merupakan anak dari pasangan Ross Ardern dan Lauren Ardern yang lahir pada tanggal 26 Juli 1980 di Hamilton, Selandia Baru. Beliau dibesarkan di Morrinsville dan Marupara dan bersekolah di Universitas Waikato tahun 2001 serta Morrinsville tahun 1998 dan saat ini bertempat tinggal di rumah Premier Wellington. Beliau dinobatkan sebagai Perdana Menteri termuda dalam 150 tahun terbentuknya Selandia Baru serta menjadi pemimpin wanita termuda di dunia. Saat ini beliau merupakan politikus yang berasal dari kaum buruh yang ada di Selandia Baru. Pada tahun 1999, di usianya ke-17 tahun, Ardern mulai terlibat dengan Partai Buruh dan terlibat pada kampanye pemilihan kembali Harry Duynhoven. Setelah lulus dengan gelar sarjana ilmu komunikasi, ia terlibat dalam penelitian Philgoff mengantarkannya pada kursi staf Perdana Menteri Helen Clark. Di tahun 2005, ia memulai perjalanan luar negerinya menuju Inggris dan bekerja selama 2,5 tahun pada kantor kabinet Perdana Menteri Tony Blair. Di tahun 2007, ia diangkat sebagai President of the International Union of Socialist Youth dan membawanya berkeliling kepada beberapa negara seperti China, Lebanon, dan India. Ardern dipilih sebagai kandidat Partai Buruh untuk anggota parlemen di distrik Waikato di tahun 2008 dan kalah dalam pemilihan. Meski begitu, ia kembali ke parlemen sebagai daftar calon. Di usianya ke-28, Ardern menjadi anggota termuda House of Representatives. Diangkat sebagai juru bicara Partai Buruh untuk urusan pemuda, Ardern juga diangkat menjadi Komite Peninjauan Peraturan dan Komite Keadilan dan Pemilihan. Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru mendapat pengakuan dari dunia. Ia terkenal sebagai sosok pemimpin yang sempurna karena pendekatan dan responnya terhadap berbagai masalah yang ia hadapi. Ardern terkenal dengan gaya kepemimpinan yang empati terhadap krisis. Oleh karena itu, ia mendapat perhatian banyak orang dengan gaya kepemimpinannya tersebut. Bahkan saat Selandia Baru terancam oleh teroris, Ardern sebagai pemimpin dapat menangani hal tersebut. Sebagai pemimpin, Jacinda Ardern sangat ditaati dan dikagumi oleh masyarakatnya. Ia memiliki rasa empati yang tinggi yang membuat masyarakat merasa sangat dekat dengan dirinya. Ia juga adalah komunikator yang baik menurut masyarakat karena setiap ia memberikan pernyataan, ia melakukan penyampaiannya dengan sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Oleh karena itu, mengapa Jacinda Ardern sangat dilihat sebagai pemimpin yang sempurna di mata masyarakat maupun di dunia. Jacinda Ardern adalah pemimpin perempuan pemerintahan berkualitas, yang artinya bahwa perempuan juga bisa memimpin sebuah pemerintahan. Dia menjadi Perdana Menteri termuda dan perempuan ketiga bagi Selandia Baru. Berikut ini adalah contoh dari gaya kepemimpinan Jacinda Ardern yang dapat dicontoh oleh pemimpin lainnya. Yang pertama yaitu pemimpin yang memiliki kapasitas. Kapasitas dari Jacinda Ardern diuji dalam menghadapi peristiwa teror yang mengguncang Selandia Baru pada Maret 2019 dan menewaskan 50 orang dengan puluhan orang lainnya terluka. Ardern menyebut pelaku penembakan sebagai teroris, bukan pria bersenjata atau pria tidak dikenal. Selain itu, Ardern bergerak cepat dengan merevisi undang-undang senjata setempat hanya dalam 10 hari untuk memastikan pengaturan penggunaan senjata. Selanjutnya yaitu pemimpin yang memiliki kualitas. Kualitas dari Jacinda Ardern dibuktikan dalam kepemimpinannya yang tanggap dalam pencegahan perkembangan virus corona. Beberapa hal yang dilakukannya antara lain segera melakukan lockdown, hingga langkah-langkah pencegahan yang dikomunikasikan secara efektif. Karena keberhasilannya ini, popularitas Jacinda Ardern pun meningkat. Yang terakhir adalah pemimpin dengan rasa empati yang besar.
Rasa empati yang besar ditunjukkan oleh Jacinda Ardern ketika peristiwa teror yang mengguncang Selandia Baru. Empati ditunjukkan dengan langsung mengunjungi rumah keluarga korban dan memeluk keluarga korban. Dia juga mengenakan jilbab. Dan ketika dia pertama kali berbicara di parlemen setelah perserangan itu, dia membuka pidatonya dengan sambutan Islami, yaitu Assalamualaikum. Jacinda Ardern tahu kekuatan kata-kata. Tidak seperti banyak orang, dia menggunakannya untuk menyembuhkan luka, bukan untuk membukanya. Kepemimpinan dari Jacinda Ardern sebagai seorang pemimpin wanita dapat dijadikan pelajaran bagi para pemimpin lainnya, baik sebagai pemimpin negara atau pemimpin lainnya, karena sikap, sifat, dan karakter kepemimpinan Ardern yang sangat teladan. Oh, jadi gitu. Keren Jacinda Ardern. Dengan gaya kepemimpinannya itu, dia bisa membawa New Zealand mencapai hal-hal luar biasa. Jadi makin ingin kuliah di sana.